mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain amma ba'du. Salam kita atur junjungan besar kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat baginda serta pengikutnya dan termasuk kita semua baginda sama Ali yang baginda. Gimana di kesempatan pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari modul 2.1 yaitu diseminasi budaya positif khususnya di ruang lingkup SD Negeri 30 Tanjung Pandan. Jadi sebelum kita masuk ke materi, harapan saya pribadi kepada Bapak Ibu semoga bisa mengikuti alur materi ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk kita semua pastinya untuk mengembangkan potensi budaya positif di lingkungan SD Negeri 30 Tanjung Pandan. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk hadir dengan undangan yang dimana kembali sudah saya undang. Alhamdulillah sudah turut berkolaborasi. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sajikan maupun saya sampaikan. Inilah saya bisa berbuat. Ya, mudah-mudahan bisa dinikmatilah buat Bapak Ibu. Silakan untuk minum maupun makan yang telah disediakan. Ya. Baik, kita masuk ke materi yang dimana saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Secara pribadi saya sendiri yang membuatnya dan terus di sini fasilitator saya yaitu Ibu Mitasi EPD dan Ibu Pelatihnya Ibu Erika Sinaso sebagai SPDSD. Oke, mereka adalah orang-orang yang berkompeten dalam grup penggerak pastinya. Baik, kita masuk ke poin yang pertama. Nah, di sini temanya yaitu pada hari ini mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam budaya positif di lingkungan kelas, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya, yaitu pelaksanaan pada hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober 2023. Jumlah peserta 1 orang dan dokumentasi kita ada 1 orang. Dan di situ juga ada nama lampir ya, nama peserta bagi terima kasih banyak. Dan kita masuk ke poin berikutnya. Peserta mendapatkan pemahaman baru terkait disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid atau anak didik untuk membangun budaya positif di sekolah. Mungkin bisa dipahaminya. Kita lanjut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik pastinya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi budaya positif ini memang sangat disarankan ya, sangat ditamakan dalam proses pendidikan sehingga menciptakan nilai-nilai karakter anak yang lebih baik pada dasarnya sesuai daripada profil pelajar Pancasila kita. Ya, dan filosofis dari Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini topik dalam budaya positif ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berikut yang kedua, teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Dan yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol, kurang lebih ini akan saya jelaskan. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Baik, masuk di poin berikutnya. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan, di mana ini salah satu cerita ya, cerita yang menggambarkan mengapa salah satu tangan ada berpihak sebagai tim A, ada juga yang berpihak pada tim B, dan tujuannya adalah bagaimana orang tersebut bisa mempertahankan kepribadiannya tanpa goyah. Nah, jadi kurang lebih cerita yang ada di perubahan paradigma ini yang kita ambil dari kepalan tangan, di mana salah satu orang memohon kepada orang yang satunya untuk membuka salah satu kepribadiannya apa. Ternyata orang tersebut sangat berpegang teguh pada pendirinya, yang artinya dia tidak terkecoh, ya, dia tidak terpengaruh, dia tetap berpegang pada kepribadiannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang kita harapkan ya. Baik, berikut artinya kita tidak
mudah mengobrol daripada kepribadian seseorang. Nah, kalau lebih seperti itu. Baik, kita sendiri yang memegang kontrol atas kekepalan, ini sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilustrasi guru, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ilusi bahwa semua pengaruh positif efektif dan bermanfaat, terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berikut perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, terus ada teori kontrol. Mungkin yang bisa dipahami di sini ada ya. Bapak Ibu juga mungkin bisa memperhatikan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dan kita masuk ke pemaparan berikutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa makna disiplin? Nah, ini dia. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Di situ ada yang makna asal dari kata ini. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensi. Terus ada budaya kita. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dalam seseorang pada orang lain. Nah, jadi pada dasarnya inilah makna disiplin. Mungkin kita bukan cuma tahu mendisiplinkan anak, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan disiplin tersebut. Nah, ini dia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Ya, jadi pada dasarnya dari pribadi kita, dari hati kita, itulah lebih baiknya, gitu ya. Bagaimana kita menerapkan disiplin tersebut kepada peserta didik kita di sekolah. Jadi anak tersebut sudah punya nilai disiplin, ya secara pribadi itu lebih baik ketimbang kita memaksa anak. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita memberitahu, mungkin kalau seperti itu ya, untuk menuntun sehingga dia bisa menerapkan hidup disiplin. Baik, kita lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan universal yang sifatnya luas, pada dasarnya di sini mandiri, artinya tidak tergantung dan tidak terfokus pada orang lain. Terus bernalar kritis, artinya cekatan dalam mengambil suatu kesimpulan, ya, tanpa berpikir lama. Lebih begitu. Berpendidikan global, artinya saling menghargai antar budaya, suku, ras, agama dan sebagainya. Terus bergotong royong, artinya kita saling bahu-membahu mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Artinya seperti itu. Dan kreatif, artinya dia mempunyai potensi untuk melakukan suatu perbuatan dengan apa yang dilakukannya, kreatif. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal, terus ada motivasi eksternal berikutnya, dan ada motivasi internal tujuan disiplin positif. Ya, di sini ada poin 1, 2, 3. Ya, mungkin bisa dipahami juga. Dan kita lanjutkan di poin berikutnya. Terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, luhur peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi tujuan disiplin ini ya untuk menumbuhkan karakter anak agar lebih baik sehingga dia bisa disiplin, santun, luhur, peduli, dan bertanggung jawab dan sebagainya. Berikut, ya ini menurut filosofis siapa Ibu? Ya, siapa Kejayaan Bapak Pendidikan Indonesia, di mana beliau menyatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, artinya tidak terlepas dari perintah seseorang, tetapi dia bisa menciptakan dan memerintahkan diri dia sendiri. Ya, inilah makna dari disiplin oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Dayar Dewata. Next, kita lanjutkan. Apa itu hukuman? Nah, di sini kurang lebih mungkin kita menyadari ya antara hukuman dengan konsekuensi. Di sini pasti ada perbedaan
semuanya pastinya. Di sini tindakan guru mencatat 100 kali dalam bentuk tulisan di sebuah buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat tetap di sekolah. Nah, itu termasuk kategori apa dia, Pak? Hukuman apa konsekuensi? Kira-kira? Ya, di situ ada ya. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan. Jatuh lari gerak-gerak kemudian itu bagian daripada hukuman juga. Nah, di sini melakukan push up juga langsung melakukan hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Yang artinya kita telah berjanji sebelumnya, ya. Sebelum kita membuat suatu keputusan, kita sudah membuat suatu kesepakatan baik guru dengan siswa. Nah, itu dia kesepakatan kelas, ya. Nah, di sini juga termasuk video ya. Lari menghilangkan lapangan basket karena terlambat menit untuk belajar video. Alhamdulillah pesan ini belum dilakukan, semua tidak saya lakukan, ya. Baik, kita lanjutkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, di situ ada ya, membuat anak tersakiti. Kalau hukuman pada dasarnya itu bisa membuat anak tersakiti. Anak membenci kedisiplinan, terus rasa terpaksa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu poin-poin dari hukuman dan konsekuensi. Di sini ada termasuk konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya, itu bagian daripada konsekuensi. Berikut, dihukum oleh penghargaan. Nah, kita seringkali memberikan suatu penghargaan atau reward kepada anak. Yang perlu saya sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita, ya. Di sini dia, kalau kita sering memberikan penghargaan kepada anak-anak, ya itu bagus sebenarnya, tetapi ada efek positif dan negatifnya. Di sini ada penghargaan menurunkan kualitas. Ya, di sini mungkin kita bisa memahami juga, ya. Di sini yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau kita sering memberi suatu penghargaan kepada anak murid, itu dia, ya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi secara garis besar penghargaan itu sebenarnya bisa bermasalah kepada anaknya. Ya, timbul minat belajar yang kurang, ya, malas dan manja pastinya. Kalau kita selalu memberikan reward atau penghargaan, ini efeknya ada, ya. Berikut di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan hukum. Jadi penghargaan itu sifatnya menghukum anak sebenarnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Mungkin kita berbicara masalah penghargaan selama ini, oh ini mungkin hal yang wajar kita memberikan apresiasi kepada anak. Tetapi kita lihat, ya, kembali ke situasi dan kondisinya. Berikut, apa itu restitusi? Ya, proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi itulah restitusi, ya. Jadi kurang lebih memperbaiki diri daripada kesalahan anak murid yang pernah melakukan sebelumnya, sehingga kita menjadi seorang guru
Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya biar pembelajaran kita dapat menjadi lebih baik dan sesuai harapan. Silakan Asya, silakan dipimpin. Ya, kita berdoa ya terlebih dahulu ya. Terima kasih banyak buat Asyila. Baik, sebelum Bapak memaparkan materi atau Bapak presentasikan sesuai dengan apa yang Bapak buat dan akan Bapak perkenalkan kepada khususnya kepada anak kelas 3B. Oke. Jadi terlebih dahulu Bapak ingin semuanya